Sahabat berhasil, apa kabar? Kali ini Andrew mau membahas satu topik nih buat teman-teman mahasiswa ya. Jadi topik kita kali ini adalah tips ya, supaya teman-teman mahasiswa bisa memulai bisnis ya. Dan tentunya bisnis ini yang mudah ya untuk dikerjakan dan juga related dengan kebanyakan skill dari yang teman-teman mahasiswa miliki. Apa saja itu? Saksikan video berikut. Oke, jadi kalau kita ngomongin bisnis ya, pasti teman-teman selalu berpikiran, aduh kalau mau bisnis harus punya modal yang besar, relatif besar ya. Padahal ya, tidak semua bisnis itu membutuhkan modal ya. Tidak membutuhkan modal yang harus semuanya itu modalnya materi. Memang ya, modal itu perlu, tetapi tidak harus bentuknya itu selalu materi ya teman-teman ya. Bisa aja modalnya itu adalah modal skill. Modalnya itu bisa aja modal networking atau koneksi ya. Atau juga kita punya modal adalah kita punya knowledge ya, bisa aja. Jadi tentunya memulai bisnis itu tidak harus memerlukan modal yang besar ya. Jadi teknologi sudah mengalami perubahan ya. Jadi begitu juga dengan cara bisnis ya. Jadi semua itu hanya bergantung kepada kemauan kita ya, kemauan kita sendiri dalam bisnis. Walaupun dengan modal kecil ataupun sama sekali dengan tanpa modal uang ya. Yang penting ya, kalau teman-teman nggak punya modal uang, ya teman-teman harus punya modal skill ya. Teman-teman harus punya modal knowledge. Nah, itu juga termasuk modal teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi zaman sekarang ya teman-teman ya, ada banyak usaha bisnis sampingan bagi para kaum mahasiswa yang tidak membutuhkan modal yang besar ya. Jadi jenis usaha tersebut bisa juga berupa barang ataupun jasa. Seperti yang tadi Andrew sudah jelaskan, teman-teman nggak punya modal uang, ya teman-teman harus punya modal jasa. Teman-teman nggak punya modal jasa, ya harus punya modal knowledge. Atau teman-teman nggak punya uang, nggak punya barang, nggak punya jasa, teman-teman harus punya modal koneksi atau networking. Biasanya kita kenal dengan influencer. Ya bisa aja seorang influencer bermodalkan follower atau bermodalkan dari popularitas, dia bisa melakukan sebuah bisnis ya. Jadi teman-teman tidak perlu cemas ya dengan modal yang kecil. Jadi sekarang dibantu dengan teknologi yang ada. Jadi para kaum mahasiswa pun bisa memulai dan membangun usaha bisnis mereka ya. Nah, bisnis saat ini yang terpenting adalah fokus kepada online marketing ya. Karena jika dilihat untuk saat ini, para konsumen lebih tertarik berbelanja di e-commerce ya, atau sosial media atau situs belanja online lainnya ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman kalau dulu Andrew sebut mungkin 10 tahun lalu ya, kalau kita mau belanja handphone, kita mesti datang ke toko handphone ya. Atau kita mau belanja baju, kita mesti datang ke toko baju. Kita mau belanja komputer atau laptop, kita mesti datang ke toko komputer. Tapi sekarang zaman udah beda teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan, bahkan teman-teman sendiri juga ngalamin, kalau sekarang teman-teman mau belanja handphone, pasti bukanya adalah, ya Andrew sebut merek aja ya, misalnya Tokopedia atau Lazada ya, atau Bukalapak ya, dan lain-lain ya. Ataupun kalau teman-teman mau beli misalnya itu beli emas ya, nah teman-teman bisa beli emas secara digital juga ya. Atau teman-teman mau beli baju ya, nggak usah datang ke toko baju, teman-teman tinggal buka yang namanya adalah sosial media. Di situ banyak sekali penjual-penjual secara online. Jadi itulah perubahan-perubahan zaman yang sekarang sudah terjadi ya. Jadi sekarang itu teman-teman walaupun nggak punya toko, teman-teman tetap bisa jualan gitu loh ya. Kita lanjut. Nah, salah satu sistem bisnis ya, itu namanya ada sistem bisnis pre-order atau PO. Jadi sistem pre-order ini adalah sistem pembelian yang dimana barang ini belum tersedia secara langsung oleh penjual
Jadi ibaratnya pembeli ya harus memesan kepada kita dulu. Setelah kita mendapatkan konfirmasi dia mau beli, baru kita ambil barangnya ya. Dengan sistem PO ini kita bisa menjual barang tanpa perlu memiliki modal atau memiliki barangnya terlebih dahulu. Kita hanya memasang foto sebuah produk yang akan ditawarkan melalui akun sosial media. Setelah ada konsumen yang ingin membeli produk yang ditawarkan, barulah kita membuat list pesanan konsumen, baru kita pesanin barangnya. Jadi sistem bisnis seperti ini ada ya, karena kita sekali lagi kita adalah berjualan online ya. Online di sini adalah sistem pre-order ini artinya adalah pembeli melakukan satu kesepakatan dulu. Gue mau beli ya, gue mau beli baju ini misalnya 3 potong ya. Ya walaupun ada beberapa penjual yang mengharuskan pembeli harus DP dulu ya untuk pengikatan. Tapi ada juga kalau dia sudah dipercaya oleh penjual ya kita nggak perlu menanyakan DP ya karena kita sudah percaya ya. Ada juga seperti itu. Yang penting lu ngomong lu mau pesen berapa, dia catat, baru dia belikan barangnya. Setelah barangnya dia beli, dia kirim, baru dibayar lunas. Ada yang kayak begitu teman-teman ya. Nah kalau dulu kan nggak ada ya. Ini adalah sistem bisnis yang ya tergolong baru ya. Baru itu ya rentan waktu 10 tahun lah ya. Nah biasanya sistem PO ini diberi batas waktu pemesanan oleh penjual. Jika sudah batas waktu pemesanan, penjual akan langsung mencarikan barang yang akan dijual atau akan memesankan barang pesanan di seller mereka. Jadi yaitu tadi Endo sudah cerita, yang penting dia sudah mendapatkan kesepakatan dulu dengan pembeli ya. Nah sistem ini sangat efektif untuk para kaum mahasiswa yang ingin mempunyai tambahan uang jajan. Selain kita tidak memerlukan modal, ya kenapa tidak memerlukan modal? Karena teman-teman belum pegang barangnya gitu teman-teman ya. Bahkan ada yang dia beli dulu ya. Dia beli dulu ya, dari pembelinya beli dulu, dia transfer dulu, DP dulu, baru kita beli, baru kita kirim. Nah bisa juga seperti itu. Dan ada juga kita waktu ambil barang ya, bisa juga barangnya dia kasih hutang dulu ya, bisa juga ya. Jadi selain kita tidak memerlukan modal, sistem ini juga mencegah terjadinya penumpukan stok yang menyebabkan tingginya modal. Nah jadi tips berbisnis dengan sistem pre-order adalah selalu memperhatikan kualitas produk dengan baik ya, menawarkan produk yang unik dan dapat menarik perhatian konsumen, mencatat list pesanan dengan teliti, dan yang paling terpenting adalah menentukan seller yang terpercaya dan berkualitas, karena ini akan mempengaruhi bisnis kita sendiri ya. Tentunya apabila kita sudah percaya dengan pembeli ya, misalnya dia order hari ini 10, tiba-tiba begitu kita mau kirim barangnya dia cancel. Nah penjual-penjual seperti ini ya kita harus hindari. Kita harus bisa mencatat track record dari pembeli kita atau customer kita. Kalau memang dia sering cancel, sering ingkar janji, ya buat apa lagi kita layanin. Kalau kita ketemu dengan customer yang demikian, Andrew sarankan teman-teman lebih baik meminta DP dulu ya, meminta DP dulu, atau kalau bisa suruh dia bayar dulu ya. Nah kalau mau seperti itu, produk teman-teman itu harus unik atau langka atau susah dicari. Artinya ketika dia mau beli produk teman-teman yang langka itu atau susah dicari, ya dia hanya bisa beli lewat teman-teman ya. Tapi kalau produknya itu dia berada di pasaran, ya mungkin dia kalau teman-teman suruh DP ya nggak mau. Kenapa? Ya bisa aja dia lebih memilih seller yang lain gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah sistem bisnis kedua ya, yaitu adalah sistem bisnis dropship atau reseller. Jadi sistem dropship ini sangat minim di modal ya, dan hanya membutuhkan sebuah gadget dan internet ya. Menurut Andrew sekarang semua teman-teman nggak ada yang nggak punya gadget dan nggak ada yang nggak punya koneksi internet, karena teman-teman nonton video YouTube ini aja pasti lewat gadget ya atau PC. Dan internet, teman-teman juga nonton video ini pasti punya internet ya teman-teman ya. Dan untuk internet teman-teman jalan ke mall aja itu sudah ada internet gratis. Jadi tidak ada alasan teman-teman nggak punya gadget dan nggak punya internet. Yang penting teman-teman punya kemauan. Asal teman-teman ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi serta metode pemasaran ya, teman-teman juga harus punya formula atau metode pemasaran bagaimana teman-teman akan menjalankan sistem dropship ini. Nah di sistem dropship kita tidak perlu lagi repot dalam pengemasan produk. Konsumen membeli barang di reseller atau dropshipper ya,
dan membeli sesuai dengan harga jual kita serta ongkir dari kota kita. Setelah itu reseller atau dropship mengirimkan barang konsumen ke seller mereka yang sudah berbentuk format pemesanan. Seller akan menyiapkan dan mengirim pesanan kepada konsumen kita. Pesanan tersebut juga sudah atas nama kita sendiri atau atas nama toko online kita. Mungkin teman-teman sudah pernah belanja di Tokopedia atau marketplace lain. Di situ kita punya option apabila kita ingin membeli barang tetapi barang ini untuk orang lain. Ada ya teman-teman ya, itu namanya adalah sistem dropshipper. Artinya teman-teman hanya mengiklankan ya satu barang yang unik, yang susah dicari, teman-teman iklankan di, misalnya teman-teman iklankan di Facebook atau Instagram atau dimanapun atau dari mulut ke mulut terserah. Setelah teman-teman mendapatkan kesepakatan pembeli, teman-teman tinggal order dari Tokopedia. Nah, teman-teman order Tokopedia dengan status atau teman-teman memberikan opsi adalah teman-teman membeli untuk orang lain atau dropshipper. Nah, Tokopedia punya ya, teman-teman tahu Tokopedia punya option untuk itu. Jadi barang itu nggak lewat kita lagi teman-teman. Jadi barangnya akan dikirim oleh dari pihak Tokopedia, seller Tokopedia langsung ke pembeli. Tapi bisa menggunakan atas nama kita. Nah, ya, itu yang disebut dengan sistem dropshipper atau reseller, ya. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah ya, ketika teman-teman menjalankan sistem bisnis dropshipper adalah pastikan seller teman-teman itu jujur ya. Karena kalau nggak jujur bisa aja pembeli teman-teman nanti beli teman-teman atau dia repeat order, dia nggak ke teman-teman lagi, tapi dia langsung ke Tokopedia-nya. Nah, dari mana dia tahu kontaknya? Biasanya seller yang nakal atau di penjual yang nakal dia akan kasih kartu nama lah. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita sudah klik option dropshipper atau reseller, nah seller ini nggak boleh memberikan kontak ya, memberikan kartu nama kepada pembeli kita, sehingga apabila pembeli kita ingin membeli ulang atau repeat order, dia harus menghubungi orang yang sama, yaitu kita lagi, dan kita bisa mendapatkan spread atau selisih jual beli atau margin dari apa yang kita jual. Misalnya teman-teman beli di Tokopedia harga 1 juta, sementara kita jual ya misalnya 1,3, artinya kan 300.000 untungnya buat kita gitu loh. Ya, tapi kalau dia tahu Tokopedia-nya langsung, dia tahu seller Tokopedia langsung, ya udah dia beli aja langsung ke Tokopedia 1 juta. Teman-teman nggak dapat lagi untuk 300.000. Ya, itu bisa saja terjadi. Jadi, pilihlah barang yang unik, yang susah dicari dan tidak ada di pasaran, ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, jadi agar sukses berbisnis sistem dropship ini, kita harus mencari produk yang berkualitas juga ya, dan banyak dicari, serta mencari dan memilih seller yang produknya berkualitas. Selain itu yang terpenting adalah kita memiliki metode pemasaran yang jitu. Jadi walaupun teman-teman nggak punya produk, teman-teman nggak punya jasa, tapi kalau teman-teman jago jualan, apapun bisa jadi uang, ya. Jadi teman-teman hanya mendapatkan margin, teman-teman nggak perlu stok barang, bisa ya, bisa dengan cara dropshipper ini. Nah, tips untuk berbisnis sistem dropship adalah memiliki strategi pemasaran yang baik, meluaskan promosi produk, memperhatikan branding bisnis, menjual produk yang unik dan berkualitas. Tadi Endo sudah sampaikan. Dan yang paling penting adalah memilih partner atau seller yang tepat dan terpercaya. Ya, tadi Endo sudah sampaikan juga, jangan sampai kita salah memilih partner atau seller, karena bisa saja pembeli kita atau customer kita nanti malah jadi nggak lewat kita lagi pembelinya, tapi bisa langsung lewat dia. Ya, hati-hati gitu ya. Oke, yang lain ya, bisnis yang lain yang cocok dengan mahasiswa adalah bisnis jasa desain grafis. Jadi para kaum milenial yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam menggambar dan bisa mengoperasikan software desain, bisa memulai bisnis jasa desain grafis. Bisnis desain grafis menawarkan jasa pembuatan logo, materi untuk sosial media, dan masih banyak lagi. Bisnis ini hanya memerlukan modal, yaitu laptop ya, atau komputer atau PC. Bisnis ini mendapatkan penghasilan melalui menerima orderan dari konsumen yang ingin memakai jasa desain, dan bisa juga dengan mengirimkan hasil karya ke situs-situs penjualan desain lainnya. Mungkin teman-teman suka lihat iklan ya, jasa posting Instagram ya.
Nah, sebenarnya kita juga bisa kan posting Instagram, tetapi di sini yang dijual itu adalah skillnya, keahlian dia, ya. Bagaimana cara membuat flyer yang bagus, bagaimana cara membuat flyer yang menarik, bagaimana cara membuat flyer yang cantik, bagaimana cara membuat flyer yang catching, ya. Itu adalah skillnya mereka, ya. Ini adalah bisnis jasa desain grafis. Nah, apabila teman-teman memiliki skill untuk desain grafis, nggak ada salahnya untuk teman-teman menjalankan sebuah bisnis ini, ya, dengan cara teman-teman mengiklankan bahwa teman-teman bisa membuat satu logo, teman-teman bisa membuat satu gambar flyer yang menarik, ya. Itu bisa saja, ya. Teman-teman tinggal ikuti aja pasaran, harga pasaran berapa, karena Andrew bukan berada di bidang desain grafis, Andrew nggak tahu pasarannya, tapi kalau teman-teman Google pasti ketemu semua, teman-teman, ya. Nah, jadi itu ya, ada tiga tipe bisnis, ya, yang teman-teman mahasiswa cocok untuk menjalani. Semoga teman-teman mahasiswa yang menonton video ini merasa mendapatkan satu masukan atau mendapatkan satu ide atau insight, ya, yang teman-teman bisa menjalankan. Yang penting teman-teman harus punya kemauan. Karena dengan kita punya kemauan, teman-teman pasti bisa dan akan selalu berhasil. Ingat, yang penting kemauan, ya. Memulai bisnis nggak harus selalu uang, modal besar. Yang penting kemauan dulu. Kalau teman-teman sudah punya kemauan, ya, uang itu adalah privilege, ya. Uang itu adalah bonus. Tapi kalau teman-teman nggak punya modal, teman-teman nggak punya uang, teman-teman bisa menjual jasa teman-teman, atau buat teman-teman yang nggak punya uang, nggak punya produk, nggak punya jasa, teman-teman bisa memanfaatkan koneksi teman-teman. Misalnya teman-teman punya follower banyak, nah itu bisa juga dijadikan sebuah modal. Itu juga merupakan satu modal, atau di dalam dunia marketing kita sebut dengan database, ya, atau follower, ya. Itu bisa jadi modal juga, teman-teman, ya. Nah, akhir kata itu saja yang Andrew mau sampaikan buat teman-teman mahasiswa yang ingin memulai sebuah bisnis. 3 tips tadi Andrew rasa sudah sangat ideal dan sangat cocok buat teman-teman. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam berhasil.